Assalamualaikum. Kembali lagi dengan vlognya Peri Kecil. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih stunting itu. Yuk, sebelum kita lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke teman-teman, saya akan bantu jelaskan ya. Stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita dikarenakan kurangnya gizi kronik pada anak tersebut, sehingga anak itu tumbuhnya lebih pendek pada usianya. Kekurangan gizi ini bisa terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi dilahirkan. Namun, kondisi stunting hanya bisa terlihat jelas setelah bayi berusia 2 tahun loh. Nah, untuk dampak jangka pendek bayi yang terkena stunting adalah tidak hanya tumbuh yang pendek, namun stunting juga dapat menyebabkan kognitif, motorik, serta verbal yang tidak optimal, dan juga IQ bayi yang lebih rendah, kemudian meningkatnya resiko terkena penyakit pada anak tersebut. Dampak jangka panjangnya itu sendiri adalah postur tubuh yang lebih pendek, produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal, meningkatnya resiko terkena penyakit degeneratif, misalnya obesitas dan lain sebagainya, dan menurunnya kesehatan reproduksi. Ih, serem banget kan? Nah, teman-teman, melihat dampak yang seperti itu tadi, maka sangat penting untuk kita melakukan pencegahan stunting pada 1000 hari kehidupan bayi. Dan alangkah lebih baiknya lagi jika dapat dicegah sejak sebelum hamil atau pada masa catin. Kenapa sih dimulainya pada masa catin? Ayo, kenapa? Karena pada awal pertumbuhan janin itu membutuhkan cadangan nutrisi dari ibu, terutama zat besi dan juga asam folat. Karena dua-duanya ini berfungsi sangat penting atau berperannya itu sangat penting dalam persiapan kehamilan, di mana asam folat berfungsi dalam pembentukan syaraf dan juga otak janin, dan zat besi yang berfungsi dalam produksi sel darah merah. Ibu-ibu yang mengalami anemia atau kekurangan zat besi sebelum hamil bahkan sampai awal kehamilan dapat menghambat pertumbuhan janin. Nah, kondisi ini dapat meningkatkan resiko stunting loh di kemudian hari. Yang pertama yaitu menjaga berat badan ibu jangan sampai kurang. Yang kedua, periksa kondisi ibu, jangan sampai anemia. Nah, yang ketiga nih, jangan lupa untuk minum tablet tambah darahnya ya, yang mengandung zat besi serta asam folat untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu dalam mempersiapkan kehamilan. Jelas dong berperan, masa enggak sih? Jadilah suami yang siaga. Apa itu siaga? Siap, antar, dan jaga, yang dapat membantu istri dalam kondisi apapun, baik selama proses sebelum hamil atau persiapan kehamilan dan saat proses kehamilan itu sendiri berlangsung. Apa sih yang bisa dilakukan suami? Yang pertama, pastikan istri hamil di usia yang matang. Kapan itu? Yaitu di atas 20 tahun. Yang kedua, temani dan ingatkan istri untuk selalu melakukan pemeriksaan hamil dengan minimal 6 kali pemeriksaan, yaitu 2 kali pada trimester pertama dan 1 kali pada trimester kedua, serta 3 kali pada trimester ketiga dengan minimal 2 kali konsul ke dokter ya. Pastikan bumil dapat nutrisi yang seimbang, tablet tambah darah yang sesuai dengan dosisnya, dan pastikan juga loh buku KIA-nya punya untuk mempelajari apa saja sih tanda bahaya yang ada di buku itu. Gunanya yaitu agar jika tanda bahaya itu muncul, kita dapat segera membawa ke vaskes terdekat. Dan yang paling terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan para bumil agar dapat melahirkan di usianya yang matang, yaitu 39 sampai dengan 40 minggu.
Setelah bayi lahir, bayi harus segera mendapatkan IMD. Nah, apa sih IMD itu? IMD itu adalah proses menyusu segera untuk bayi yang baru lahir. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu jadi bayi diletakkan di dada ibu untuk mencari puting ibu sendiri dan melakukan kontak kulit langsung dengan ibu. Manfaat IMD itu sendiri banyak loh, yaitu yang pertama dapat meningkatkan daya tahan tubuh si bayi. Selanjutnya dapat mempengaruhi keberhasilan ASI eksklusif di kemudian hari. Dan yang terakhir dapat juga meningkatkan lamanya proses menyusui loh. Kenapa sih harus ASI? Bukannya sufor? Karena ASI itu adalah makanan yang paling baik untuk bayi. Dan kandungannya itu memang sudah bagus ketimbang yang lainnya. ASI itu mengandung kolostrum yang memang hanya diproduksi pada hari pertama sampai dengan hari ketiga. Aduh, ada semutnya. Terus itu jika tidak segera disusui ke bayinya, maka otomatis bayi nggak dapat kolostrum. Nah, kalau bayi nggak dapat kolostrum, pasti kedepannya bayi bakalan gampang sakit karena dalam kolostrum itu mengandung antibodi yang tinggi. Nah, jika bayi kedepannya gampang sakit, otomatis berimbas pada pertumbuhan bayi yang akan terhambat dan meningkatkan resiko stunting di kemudian hari. Jadi peran suami yaitu harus bikin istri bahagia supaya asinya banyak. Jangan selalu ngejudge istri. Kok kamu sih nyusuinya nggak benar, kamu sih makannya nggak banyak. Jangan gitu, harusnya introspeksi diri. Oh, apa saya kurang bahagiain istri saya ya gitu. Jadi gimana caranya support istri biar istrinya asinya banyak, bikin bahagia terus ya. Oke, baiklah teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada momen kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah untuk saya. Amin. Sampai jumpa di momen selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.